في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Besem Hamashiach, salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa dengan saya Syafa dalam program Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom Mbak. Shalom. Baik para pemirsa, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sudah masuk di kolom komentar dalam channel YouTube Bambang Nursena. Tetapi tidak bisa kita jawab semua dalam program kali ini. Kita akan membuat program Q&A yang lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara semua. Bah, kita ada 6 pertanyaan untuk kali ini, Bah, yang nanti Abah bisa jelaskan dan jawab untuk teman-teman kita yang sudah memberikan pertanyaan melalui kolom komentar ya. Yang pertama, bagaimana cara menjawab pertanyaan bahwa Alkitab Kristen sudah dipalsukan? Ini klasik sekali, Bah, dan terus dituduhkan kepada kita. Ya, yang pertama mungkin kesan itu dibangun karena mereka melihat Alkitab yang dibaca oleh orang Kristen itu biasanya dicetak dalam wujud terjemahan. Ya. Ya, Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris, bahasa Inggris, bahasa Batak, dan lebih-lebih dalam bahasa Inggris itu disebut version. Jadi seolah-olah banyak versi, teks aslinya tidak ada. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kalau misalnya Alkitab itu dituduh palsu karena tidak ada teks aslinya, nah sekarang harus ditanyakan dulu makna asli itu apa. Kalau makna asli itu hanya bahasa asli yang dipakai Alkitab, ya masih ada dan sampai sekarang pun bisa dibeli, bisa dipelajari. Bahkan kalau Anda seorang seminarian, seorang di sekolah teologi tentu ada. Ini misalnya ini untuk kitab Injil Perjanjian Baru dengan bilingual, ya, Yunani itu ya, bahasa Bah? Yunani koine dengan bahasa Indonesia. Dan ini sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sejak lama sekali, tahun 80-an. Kemudian kalau bahasa Ibrani itu untuk Perjanjian Lama, yaitu juga Ibrani Indonesia. Jadi itu LAI juga sudah menerbitkan LAI sudah menerbitkan sejak tahun 2001 kalau tidak salah sudah terbit. Nah, tapi kalau dipertanyakan lebih lanjut itu asli dalam pengertian apa? Pertama, bahasa asli yang digunakan menulis kitab suci. Misalnya kitab Taurat ya, Torah, kitab Nabi-Nabi, Nebim, dan Ketuvim, kitab Tanakh ya namanya. Tanakh ya, singkatan Tanakh, itu juga ada. Dan yang menarik bahwa Tanakh yang dibaca orang Yahudi yang kita sebut dengan Perjanjian Lama itu sama persis. Jadi seumpama orang Kristen memalsukan kitab, Tanakhnya kan sudah beda dengan miliknya orang Yahudi. Nyatanya sekarang kalau misalnya Anda pergi ke negara-negara yang banyak orang Yahudinya ya, misalnya di Australia itu atau di Israel sekalian di sana, toko-toko buku Yahudi itu menjual yang namanya Tanakh ya. Tanakh itu Torah, Nebim, Ketuvim itu sendiri seperti yang dibaca orang Kristen persis ya. Bahkan ini kalau Anda bandingkan antara edisi Yahudi misalnya terbitan Mesorah Publishing New York dan Yerusalem atau Tel Aviv Publishing, itu sama persis dengan ini terbitan United Bible Society in Israel, itu penerbit Kristen, atau Trinitarian Bible Society, itu persis sama. Bahkan orang Kristen sekarang sudah menerbitkan ya, ini Holy Bible untuk Perjanjian Lama atau Tanakhnya itu ya ditulis semua. Torah, Nebim, Ketuvim. Ini persis diawali dari
kanan ke kiri ya. Kitab Taurat yang pertama kan kitab Bereshit, kemudian Ele Shemot, terakhir itu adalah Ele Hadivarim, kitab Ulangan. Sama, terbitan Yahudi, Kristen juga sama. Bereshit bara Elohim et Samayim ve et Saaret misalnya. Kemudian untuk perjanjian baru itu Hekaini Diatike, itu dari kiri ke kanan. Itu juga Biblos Genesios Yesus Kristus sama persis. Jadi artinya orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru ini, tapi orang Kristen percaya. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Bagaimana kok kitabnya masih bisa sama? Artinya Kristen juga mengikuti Tanakh Yahudi, dan itu adalah fakta yang tidak bisa terbantah. Seumpama orang Kristen memasukkan kitab, kan kitabnya sudah beda dengan Yahudi. Kemudian kalau bahasa asli itu dipahami dalam makna bahasa yang dipakai oleh komunitas-komunitas kuno saat itu, kita juga punya bukti. Misalnya Taurat Samaria. Ini Taurat Samaria, Pentateuchus Samaritanus, atau disebut Torah Somron. Torah Samaria ini tertulis dalam huruf Samaria, dan huruf Samaria itu huruf yang lebih kuno dari huruf Masoretik, huruf Hasmonaim ya. Itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sampai sekarang masih ada di dalam kitab Bereshitnya. Mereka membaca dengan bacaan yang punya varian kiri, cara membaca yang berbeda. Misalnya Bereshit itu dibaca Barashit, Bara, Aluwim. Jadi hurufnya sama Elohim tapi dibaca Aluwim. Cara bacanya yang berbeda. Dan kemungkinan menurut penulis gereja kuno, yaitu Origen dari Iskandaria, bacaan Barashit itu mungkin melestarikan tulisan yang lebih kuno, ya, Beharishit, bukan in a beginning tapi in the beginning. Dan itu semua bisa diikuti dalam kritik teks. Naskah Samaria ada bahkan yang lebih kuno dari naskah Masoretik yang dijadikan rujukan bersama Yahudi dan Kristen. Itu ada naskah The Dead Sea Scroll yang berasal dari Gulungan Laut Mati dari antara abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Dan itu bukti sejarah yang saya kira tidak bisa disangkal, bahwa adanya varian-varian teks itu diakui betul. Kalau yang dimaksud itu adalah bahasa asli yang dipakai oleh Yesus, ya seperti bahasa asli yang dipakai oleh Nabi Musa. Ini misalnya edisi Taurat Yahudi ini. Taurat Yahudi ini ya Torah mulai dari Bereshit, Ele Shemot, Wayikra, Bamidbar sampai Ele Hadivarim, 5 kitab Musa, itu bisa dibandingkan satu sama lain dengan Samaritan, dengan edisi Kristen, bahkan dengan teks-teks kuno, terjemahan maksudnya. Ya misalnya terjemahan Yahudi dalam bahasa Aram, namanya Targum. Terjemahan Torah Kristen dalam bahasa Suryani atau Aram, namanya Pesita. Terjemahan Latin dari Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Latin, namanya misalnya Vulgata. Bahkan terjemahan Yahudi sendiri yang muncul sebelum zaman Kristen yang dipakai rujukan oleh gereja mula-mula itu adalah Septuaginta. Sampai sekarang semua masih ada. Kalau yang dimaksud itu bahasa yang diucapkan sehari-hari oleh Yesus Kristus itu bahasa Aramaik. Sampai sekarang juga ada. Ini yang disebut bahasa Suryani, yang namanya baik itu Old Syriac kuno maupun itu Pesito atau Pesita. Ini bahasanya Yesus masih lestari sampai hari ini. Jadi jangan hanya lihat Alkitab terjemahan, karena semua ini sekarang bisa di cross check kok. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsukan. Ya, terima kasih Bah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan fakta bahwa orang Samaria tidak mempercayai bait suci di Yerusalem dan mereka mempunyai bait suci di Gunung Gerizim? Apakah ini juga mempengaruhi otentisitas Taurat, Bah? Ya, secara umum, artinya mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan, itu tidak berbeda. Kalaupun ada perbedaan, misalnya itu di Wikipedia, itu misalnya ada 6.000 teks Taurat yang berbeda antara Taurat Yahudi, Kristiani, dan Taurat Samaria, itu betul. Tapi perbedaan itu karena apa? Pertama, sekitar 3.000 perbedaan itu terjadi karena cara penulisan. Jadi perbedaan yang adalah ortografis, cara penulisan. Jadi misalnya kan di kalangan orang Yahudi sendiri maupun gereja kuno itu terjadi.
Ya seperti kalau perbedaan itu sekarang kita bandingkan kalau kita menulis Pancasila dengan TJ. TJ untuk terjemahan bukan terjemahan naskah Indonesia zaman Bung Karno. Karena belum memakai ejaan yang disempurnakan. Dan zamannya Pak Harto Pancasila ditulis dengan huruf C tanpa strip. Itu kan bukan pemalsuan, itu perbedaan cara penulisan. Nah, yang begitu jumlahnya sekitar 3.000. Jadi antara teks Masoretik dengan teks Samaritan atau teks Qumran dengan teks Samaritan tadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Misalnya nulis Elohim itu karena nikutnya belum ada yang menandakan O ya Elohim itu alef lamet vav he yod mim. Tetapi kalau sekarang kan sudah pakai nikut memakai tanda-tanda huruf hidup. Itu terjadi antara penulisan Hasmonaim, penulisan Herodian dan penulisan Masoretik. Seperti itu. Tapi kalau yang 3.000 berikutnya itu karena apa? Karena begini. Ini berkaitan dengan Bukit Gerizim tadi. Orang Samaria itu kan tertolak sama orang Yahudi yang lain pasca pembuangan dari Babel. Jadi ketika Kores Agung mengeluarkan dekret untuk memulangkan orang-orang tawanan ketika dia menang perang dengan Babel, maka tawanan Babel dikembalikan ke negeri asal mereka, termasuk orang Yahudi. Dan itu bukan hanya cerita dalam Alkitab. Kalau cerita dalam Alkitab saja kan orang boleh meragukan karena Anda bukan Kristen. Itu terbukti dari penemuan silinder Kores Agung. Lalu termasuk orang-orang Yahudi diberikan kebebasan untuk pulang ke negeri mereka dan membangun bait suci mereka. Nah, karena orang Samaria tertolak, karena alasannya ketika mereka dijajah Asyur, jadi kerajaan Israel kan terpecah dulu jadi 2. Yang wilayah utara ibu kota Samaria, wilayah selatan ibu kota Yerusalem. Wilayah selatan disebut kerajaan Yehuda itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi. Sampai kemudian mereka dibebaskan oleh Kores Agung. Kemudian yang di wilayah utara itu sampai tahun 722 sebelum Masehi. Nah, pada waktu mereka dijajah Asyur itu untuk mengurangi potensi pemberontakan, maka didatangkan suku-suku dari Babel, Kuta, Sefarwaim, ada 5 suku yang kawin-mawin dengan orang Samaria itu. Maka bagi orang Yahudi ini sebuah larangan karena apa? Memasukkan bangsa lain ke dalam rumah orang Israel berarti mereka akan menerima dewa-dewa bangsa asing. Itu Abudah Zarah, penyembahan berhala. Lalu meskipun saya kira orang Samaria sendiri tetap setia pada Allah yang disembah oleh Israel, tetapi kan tidak tahu kakek moyangnya seperti apa. Ya, akhirnya mereka marah membuat bait suci tandingan. Nah, kalaupun ada perbedaan, ini perbedaan untuk menekankan aspek Gunung Gerizim tadi. Makanya ketika kita membaca kitab Taurat, terakhir kitab Devarim, kitab Ulangan itu kan ya sampai ke Yordan, yaitu di Gunung Nebo ketika Musa melihat tanah perjanjian tapi tidak bisa memasukinya. Belum masuk ke tanah perjanjian. Padahal mereka kan goalnya harus ke tanah perjanjian. Kalau cuma selesai di kitab Ulangan ya nggak nyambung dong sejarahnya. Maka sebagian dari pasal-pasal kitab Nabi Yosua itu sama orang Samaria dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu makanya ada 3.000 yang lain tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, secara khusus tentang bait suci Yerusalem yang menolak orang Samaria lalu mereka mengadakan bait Allah tandingan, waktu itu mereka membaca kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Nah, kalau di dalam Taurat Yahudi dan Kristen itu bunyinya jelas. Pasal 22 ayat 2. Wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, kahna et binecha et yehidcha, aser ahabta et yitsak, wilah leka el aret ha murya. Ya, berfirmanlah Allah, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iskak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Bawalah dia ke tanah Muria, itu dibaca bawalah dia El Aret Hamure, ke tanah More, dan tanah More diidentikan dengan Gerizim. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan itu
perbedaan akibat karena perpecahan. Jadi ya tentu orang Kristen karena dia lahir dari rahim keyahudian, tentu kita mengikuti ortodoksi Yahudi bukan Samaria. Saya kira itu, tapi semua itu didata dengan fair, tidak pernah disembunyikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Bah. Bagaimana sikap kita orang Kristen tentang perbedaan varian teks Taurat Yahudi atau Kristiani dengan Taurat Samaria, Bah? Nah, itu kita mesti meneladani ya junjungan agung kita, juru selamat kita, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen meneladani Yesus. Artinya ketika kita berbeda dengan pihak lain dalam konteks ortodoksia atau pemahaman iman, kita tidak boleh membenci. Ya. Kelakuan baik tetap berharga di mata Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, ketika murid-muridnya lapor bahwa ada orang yang mengusir setan atas nama Yesus, padahal mereka bukan dari golongan kita. Yesus jangan larang mereka. Yeah. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Dan setiap orang yang memberikan kamu, misalnya seteguk minuman, secangkir minuman, dia tidak akan kehilangan pahalanya. Jadi artinya apa? Kebaikan orang Samaria tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya baik itu tetap baik sekalipun terjadi di wilayah orang lain. Yeah. Brengsek itu brengsek sekalipun ortodoksi kita benar. Yeah. Itu yang penting. Makanya ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, di satu pihak Yesus mengasihi orang Samaria karena mengakui ortopraksinya, perilaku hidupnya yang lurus, tapi tetap mengkritisi ajarannya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan kami menyembah apa yang kami kenal. Itu kaitannya. Kaitannya ketika orang Samaria bertanya, lalu di mana kiblat yang benar? Ke Gunung Gerizim di tempat kami, di Nablus sekarang ini, atau di Yerusalem? Yesus menekankan Allah itu roh. Artinya roh itu bukan pengertiannya Roh Kudus ya Bapa juga Putra, bukan itu maknanya. Nanti itu kita bahas lain di sesi dogma ya. Tapi artinya roh itu artinya Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena itu akan tiba saatnya orang tidak menyembah di bukit ini maupun tidak pula di Yerusalem. Allah itu roh, maka hendaknya setiap orang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi itu urusan kiblat. Jadi kalau misalnya toh orang Kristen itu sekarang harus menyembah menghadap ke Yerusalem. Yerusalem kan sebelah barat kita. Itu kita menghadap ke timur pun akhirnya sampai juga ke Yerusalem karena bumi ini bulat. Kan begitu kan? Ya, nah tapi kemudian di akhir dari statementnya Yesus itu kepada perempuan Samaria, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yesus tidak kehilangan ortodoksi dalam mengajar di depan orang Yahudi, termasuk murid-muridnya sendiri. Yesus mengakui ortodoksinya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berhak duduk di atas kursi Musa. Yeah. Tetapi dalam soal ortopraksi, kelakuan hidup jangan kamu contoh. Mereka itu seperti kuburan disaput bersih tapi dalamnya tulang-tulang berserakan. Tapi sebaliknya orang Samaria ortodoksinya digugat tapi ortopraksinya dipuji. Itu saya sikap keagamaan yang otentik. Ya. Ya, jadi kita harus meneladani Kristus ya, Bah, dalam menghadapi perbedaan seperti itu. Iya, betul. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Sekarang soal perjanjian baru, Bah. Bagaimana menanggapi tuduhan bahwa logos atau firman dalam Injil Yohanes merupakan jiplakan dari pemikiran Helenisme? Helas itu artinya orang Yunani dan itu merujuk kepada pemikiran para filosof yang mulai dari Plato, Aristoteles, kemudian Neoplatonisme itu zamannya Plotinus dan seterusnya tadi. Yeah. Tetapi pertama-tama gini, kita tidak bisa melihatnya hanya karena kesamaan kata. Itu contoh misalnya. Kalau kita membaca bukunya Aristoteles ya, eklesia itu artinya apa? Dewan kota. Dewan kota itu ya artinya sekuler. Tetapi berkaitan dengan teks ketika, dan ini bukan hanya orang Kristen, orang Yahudi sendiri sudah menyebut tempat ibadah mereka itu sinagogi. Dan sinagogi itu bahasa Yunani. Karena ada eksistensi orang-orang Yahudi diaspora
yang tadi saya sampaikan Septuaginta yang diterjemahkan orang Yahudi pada kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria itu dikenal Septuaginta. Ya. Nah dari Septuaginta inilah kita mengenal kata misalnya logos, sinagogi itu dari sana. Makanya ibadah Kristen pertama kali dalam surat Yakobus pasal 22 itu namanya masih sinagogi. Dan kata sinagogi itu di dalam bahasa Aram itu disebut bet knusta. Nah knusta itu sebetulnya sejajar dengan bahasa Ibrani kneset. Nah sekarang kneset artinya apa? Parlemen di Israel. Ya. Jadi tergantung bagaimana penggunaan istilah itu dan latar belakang sejarahnya. Begitu juga logos. Yang pertama ditekankan bahwa Yohanes atau ini Yohanes anak Zebedius, bukan Yohanes yang lain. Karena apa? Mata rantainya itu jelas ya dari gereja purba. Yohanes itu muridnya Yesus, meninggal di Efesus tahun 96. Itu jelas sekali meninggalkan Yerusalem kira-kira tahun berapa. Itu jelas semua tercatat. Dan semua itu tercatat dengan kalau istilah Islam itu sanad ya. Sanad itu mata rantai tidak terputus ini misalnya. Yang namanya The Apostolic Fathers. Ini tulisan dari murid-muridnya para rasul. Jadi saya lebih percaya pada tulisan muridnya para rasul ketimbang saya harus percaya dengan mazhab Tübingen yang muncul di abad 19 karena tidak memiliki mata rantai yang bersambung sampai zamannya Yesus, muridnya Yesus, murid dari muridnya Yesus sampai bapak-bapak konsili sampai gereja modern. Dan kemudian bukti-bukti naskah ya. Selain perjanjian lama kita lengkap punya naskah, perjanjian baru kita juga punya dari naskah. Misalnya tulisan Yohanes yang tadi saya sampaikan memuat logos tadi. Misalnya itu ditemukan ada naskah yang sangat dekat dengan zamannya Yohanes. Karena Rasul Yohanes anak Zebedius itu meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Naskah Injil yang ditulis yang memuat logos tadi itu berasal dari tahun 115. Ini uji karbon yang valid karena ini sudah abad terakhir ini. Itu dari tahun 115. Sekarang disimpan di John Ryland Library. Jadi jaraknya hanya 18 tahun. Ya, kurang dari 20 tahun. Itu kan ya apa kita baru pulang dari Kairo itu beberapa waktu yang lalu. Kecilannya akhirnya. Artinya itu kan semua saksi mata masih ada gitu loh. Jangan kita percaya pada spekulasi-spekulasi yang tanpa bukti. Karena kita semua ya semuanya by data. Ini misalnya setelah abad keempat kemudian itu dikenal apa yang namanya kodek-kodek itu Alkitab dengan jilitan. Ini seperti ini. Ini kemudian dicetak ulang di Vatikan ya tahun 1868 Masehi. Ini misalnya contohnya. Ini bacaan yang kita pakai abad ketiga, abad pertama tadi, akhir abad pertama sampai Alkitab edisi modern seperti ini. Sama persis. Bunyinya apa? En arki in hologos ke hologos in prostantion ke theos in hologos. Pada mulanya adalah logos, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa yang sangat berbeda dalam konteks bahasanya sama tapi maknanya beda. Pertama, logos dalam filsafat Yunani itu intermediary being. Jadi dia bukan theos dan bukan anthropos. Bukan theos dan bukan manusia. Bukan theos dan bukan kosmos. Alam semesta itu beda. Dengan iman Kristen jelas-jelas mengatakan ke theos in ho logos. Dan theos sendirilah logos itu. Tetapi dalam ayat 14 disebutkan dengan jelas ke ho logos sax egen itu. Dan logos atau firman itu telah menjadi manusia. Berarti kalau dalam iman Kristen logos itu sepenuhnya Allah sebagai firman atau sebagai logos tadi dan sepenuhnya manusia ketika firman itu turun ke dunia menjadi manusia. Nah sementara dalam filsafat Yunani tidak mungkin logos menjadi manusia. Karena itu baina bukan Allah, bukan manusia, itu pengantara. Dia tidak bisa menjadi Allah, tidak bisa menjadi manusia. Dan gema dari ajaran yang ditekankan Yohanes menghadapi bid'ah, heretik, antara lain kelompok Kerintus nanti diteruskan oleh Marcion, itu jejaknya jelas bisa dibaca di Apostolic Fathers. Jelas di sana Rasul Yohanes menyebutnya dengan Mesiha Dagala yang diterjemahkan dalam bahasa Arab
menjadi Al-Masihud Al-Masihud Dajjal. Dajjal. Itu bukan bahasa Arab asli. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Serapan itu berarti. Itu serapan dari bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu bahasa yang diucapkan oleh lisannya Yesus langsung. Misalnya, siapa sih Dajjal itu? Yang menolak Yesus sebagai Kristus. Di tempat lain yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Ya, Manu Dagala, siapakah Dajjal itu? Nah, huruf Dagala itu huruf G-nya menjadi J. Makanya Gabriel menjadi Jibril. Dagala menjadi Dajjal. Terus definite artikel Aramaik itu di belakang. Mesika artinya Masia. Dagala artinya Ad-Dajjal. Itu Manu Dagala. Siapa Dajjal itu? Ila in aina dekapar, kecuali dia yang kafir, yang menolak. Itu bahasa Aramnya juga kafar. Dia Yesua kepada Yesus, lahuwa masihka, bahwa dia telah datang sebagai Kristus. Hanahu masihka Dagala. Dia itulah Al-Masih Dajjal. Itu clear, jelas sekali mata rantainya itu. Makanya beda, kalau dalam alam pikiran Yunani, Logos tidak mungkin jadi manusia. Di dalam iman Kristen, Logos benar-benar jadi manusia. Kenapa kita memakai Logos? Karena berasal dari Septuaginta. Dan Septuaginta itu Alkitabnya Yahudi, bukan Alkitab yang dibikin orang Kristen. Terjemahan itu muncul di Alexandria oleh orang-orang Yahudi sendiri, di mana kata Davar Elohim diterjemahkan Logos Tuteu, Logosnya Tuhan, seperti itu. Menarik kalau membahas itu ya, Bah. Dan memang tidak bisa sesimpel itu. Ya tidak bisa. Orang mengatakan bahasa sehari-hari tidak bisa. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Kalau Yesus adalah firman Allah, lalu dianggap sama dengan Allah, bukankah seluruh ciptaan ini juga hasil dari firman Allah? Lalu apa bedanya dengan Yesus, Pak? Nah, itu kan pandangan Islam. Jadi orang tuh tidak bisa menilai orang lain dari agamanya. Kita tidak boleh. Itu namanya imperialisme doktriner. Lah orang tidak paham agamanya, orang dipahami dengan ajaran Islam, itu tidak fair. Misalnya, Yesus itu disebut sendiri Rasul dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa? Disebut anak Allah. Nah, dia tidak ngerti istilah anak Allah itu artinya apa. Dipikir anak itu beranak, terus bidannya siapa. Kan nggak ada orang seprimitif itu. Ya, pengertian firman menjadi manusia. Itu yang pertama digarisbawahi adalah firman dalam iman Kristen itu bukan sekedar kata-kata verbal. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu kan kalam Allah itu disebut kata-kata verbal, karena kun fayakun, Tuhan menciptakan hendaklah jadi maka jadilah kan. Innama amru idza arada sayan ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu, dia cuma berkata, ini kan kalimat kata verbal, jadi maka jadilah. Dalam iman itu tidak seperti itu. Bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya itu betul, itu diakui dalam iman. Tapi tidak hanya itu gitu loh. Sebab misalnya Allah menciptakan dengan firman-Nya dalam makna firman verbal, itu ada dalam kitab Taurat ya, misalnya yehi or wa yehi or. Jadilah terang maka terang itu jadi, itu ya saya kira paralel. Tapi makna dari firman dalam iman Kristen itu melebihi kalam dalam bahasa Arab. Makanya dalam Alkitab bahasa Arab itu disebut kalimatullah. Itu beda dengan kalimatullah yang diterapkan bagi Isa dalam Al-Quran, tidak sama. Jadi silakan Islam menafsirkan kalimatullah itu maknanya efek dari firman Allah verbal. Ya, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadilah langit maka langit itu jadi, bukan berarti langit itu Allah kan. Konteksnya tidak seperti itu. Ketika bicara tentang firman dalam konteks Injil Yohanes itu mengandung makna. Ini kalau sekedar perbandingan ya. Kalau dalam ilmu kalam itu ada sifat kudrat, irodat, kemudian kalam, kemudian ilmu. Masih ada yang lain, tapi keempat ini itu terkandung dalam satu kata, yaitu memra atau logos. Karena dalam logos itu ada kuasa. Maka logosnya Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Firman yang kuutus itu pasti semuanya jadi, kata firman Tuhan.
Apa yang dikehendaki pasti jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman itu juga adalah merupakan selain kuasa, kehendak, itu juga adalah ilmunya Tuhan. Maka dia juga dikenal sebagai hokmah Elohim. Ya. Kemudian selain dabar, hokmah, itu juga bisa bermakna kata-kata verbal tadi. Jadi kata-kata verbal itu adalah ketika Tuhan melakukan kehendaknya itu dalam ruang dan waktu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu kan ciptaan dalam ruang dan waktu. Tetapi yang dibicarakan firman Allah ini adalah praeksistensi firman yang ada dalam diri Allah sendiri. Yang di dalam diri Allah sendiri dan tidak pernah diawali oleh waktu. Sebab apa? Kalau firman Allah itu ada sebagai hipostasis kalau istilah Yunaninya dari Allah. Sementara Allah juga ada sebagai wujud. Rohnya juga ada, rohnya Allah ya. Roh yang ada dalam diri Allah. Dan itu jelas-jelas dalam kitab suci. Ya, seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Jadi tamsilnya itu adalah roh manusia ada dalam diri manusia. Begitu juga roh Allah dalam diri Allah. Begitu juga firman Allah itu ada dalam diri Allah. Jadi satu. Seperti satunya manusia, pikirannya dengan rohnya. Cuman kalau bedanya, karena roh, pikiran, dan atau logos dan wujud manusia itu tidak bisa berhipostasis lebih daripada satu. Karena manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan pada praeksistensinya, sebelum segala sesuatu ada, firman, roh Tuhan, dan Tuhan itu selalu satu. Gitu loh. Jadi dalam konteks ini maka Alkitab kemudian dikembangkan, dijabarkan oleh bapak-bapak gereja melalui kuasa Roh Kudus, tentu dengan saksi mata yang bersinambung. Jadi misalnya ajaran yang menegaskan Kristus sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, itu sudah diucapkan oleh muridnya Petrus, yang namanya Ignatius dari Antioquia. Jadi itu bukan ajaran yang baru muncul pada konsili Nikea. Semuanya kan harus dengan bayi data. Misalnya baca surat-surat Ignatius kepada umat di Magnesia, di sini ada tentang Kristus yang lahir dari Allah sebagai firman Allah dan lahir dari Maria dalam kemanusiaannya. Maka dalam kemanusiaannya Yesus mati, dalam kemanusiaannya Yesus dicobai, tapi sebagai firman Allah yang kekal, dia tidak mungkin terpisah dari Allah sekalipun terbedakan dengan Allah. Sebab kalau Allah ada dalam konteks wujudnya sudah ada, firman-Nya pernah tidak ada, tentu ada waktu di mana Allah ada tanpa ada firman dalam dirinya, tanpa ada hukmah, tanpa ada ilmu, tanpa ada kalam tadi, tentu itu tidak masuk akal. Tapi kalau dikatakan firman itu ada di luar Allah, lalu berarti ada lebih dari satu yang kekal. Nah, ini problem dalam kajian teologis kan, dan saya kira yang seperti ini sekalipun tidak sama persis, umat Islam bisa membandingkan misalnya kenapa di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah Al-Quran itu bukan ciptaan, tentu bukan merujuk pada kertasnya yang kelihatan, kepada wujud fisiknya yang kelihatan, tapi merujuk kepada Quran yang kekal yang sudah ada sebelum turun ke dunia, sebelum nuzulnya ke dunia. Makanya ada ungkapan man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran diciptakan, maka dia adalah kafir. Tapi kan kertasnya dari pabrik, tintanya dari pabrik, itu kan ciptaan. Ya sama dengan kalau kita merujuk tanpa mengurangi bahwa makna Quran adalah firman Allah. Tapi nyatanya wujud fisiknya kan berasal dari ciptaan. Begitu juga firman menjadi manusia, kemanusiaannya dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi firman Allah yang kekal itu tentu tidak bisa mati, tidak bisa dicobai, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu gitu ya. Mungkin orang bertanya, lalu bagaimana duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu kita bahas lagi di kali lain ya. Tapi artinya gini loh, iman Kristen itu tidak seprimitif yang dipahami orang kayak di Mekah dan sekitarnya, bahwa Allata, Usa, dan Manat sebagai putri-putri Allah lalu dikritik dengan lam yalid wa lam yulad. Itu betul, tapi tidak untuk Kristen. Jadi kalau saya katakan ya ayat setiap agama itu kan betul menurut agama masing-masing, tapi itu tidak ada hubungannya dengan iman saya kan gitu. Yang membedakan firman Allah adalah Allah dengan
ciptaan yang diciptakan oleh firman Allah itu adalah karena Yesus sang firman itu bukan efek dari firman ya, tapi firman Allah itu sendiri. Hipostasis yang ada dalam diri Allah itu sendiri, saya kira itu. Oh ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk program kali ini. Bagaimana dengan mereka yang mempercayai bahwa kitab suci agama terakhir menjadi tolok ukur menilai kitab-kitab suci, bahkan membatalkan Taurat dan Injil, Nah, itu kan persoalan terakhir menurut siapa dulu. Kan setiap agama itu punya klaim kebenaran. Ya. Yang tidak boleh itu adalah sikap imperialisme doktriner. Ya. Dan itu tidak boleh ngukur orang lain. Pertanyaannya kalau yang terakhir, kenapa enggak Mormon? Ya, Mormon kan lebih baru Mormon ya. lebih baru, tahun 1930 baru terbit yang namanya The Book of Mormon. Kalau Anda tidak puas dengan bahasa Inggris dan Anda menjadi orang Kristen yang ngibrani, artinya Sibku Ibrani. Seperti orang Ibrani, Anda baca langsung yang kitab Mormon, The Book of Mormon pakai bahasa Ibrani, ya. Iya. Sefer HaMormonia. Itu ada ya dalam bahasa Ibrani? Ada, saya punya. Oh. Bisa yang seperti itu. Ya, itu persoalan sebenarnya kan klaim teologis. Iya, betul. Mormon misalnya. Kitab Mormon ini diwahyukan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Joseph Smith. Ya. Ini ketika Joseph Smith langsung dilantik oleh Yesus. Nah, ditumpangi kepalanya. Ini klaim Mormon, jadi boleh-boleh saja. Itu kebebasan beragama. Terus ini nabinya, Joseph Smith. Nah. Ganteng, Ganteng sekali. Gitu. Terus kemudian, bagaimana ceritanya kitab ini diwahyukan, katanya. Dia diwahyukan lewat malaikat langsung. Namanya malaikat Moroni. Di mana? Di Bukit Kumora. Di Bukit Kumora itu malaikat Moroni itu membawa lempeng-lempeng emas yang kemudian didiktekan kepada Nabi Joseph Smith, dan Nabi Joseph Smith kemudian menyalinnya dalam bahasa Inggris. Setelah selesai disalin, lempeng-lempeng Mormon itu dibawa naik kembali ke surga. Nah, tidak ada alat buktinya. Persoalannya gitu. Semua orang boleh mengklaim agamanya yang paling akhir, nabinya terakhir. Termasuk ini agama terakhir, karena orang Mormon itu menyebut diri sebagai umat dari orang-orang suci zaman akhir. Itu orang Mormon ya. Itu agama terakhir karena baru tahun 1830-an. Zaman selesainya perang Diponegoro itu baru muncul terbitan kitab Mormon. Nah, bagaimana untuk membuktikan misalnya klaimnya dia? Columbus sudah diramalkan dalam Alkitab. Jadi Yesus mengunjungi domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Itu dia artikan Amerika. Makanya ketika Yesus turun ke kerajaan maut itu dipahami Yesus pergi ke benua Amerika. Ini memang membangkitkan nasionalisme, patriotisme orang Amerika. Ya, tapi yang berpikir ahistoris sebetulnya. Bagi saya sebagai orang Kristen. Tapi bagaimana membuktikannya? Sedangkan lempeng-lempeng emas itu tidak ada. Ya. Terus ini, dia cara membuktikannya lucu ini. Pada buku Mormon itu ditulis, loh emas yang ditemukan di Persia pada tahun 1961 meriwayatkan zaman Raja Darius II abad keempat sebelum Masehi pernah ditemukan dan penuh bertuliskan aksara paku. Loh ini hampir sama ukurannya dengan lempeng-lempeng emas kitab Mormon sebagaimana diuraikan oleh Nabi Joseph Smith, nabi terakhir. Ukurannya 15 cm, panjangnya 25 cm, dan kira-kira setebal lempingan timah biasa. Pertanyaannya, ini lemping emas yang ditemukan di Persia berkaitan dengan Raja Darius II. Raja Darius sosoknya jelas, bukti arkeologinya jelas. Lempengan emas berhuruf paku. Dibandingkan dengan apa? Lempengan emas yang diturunkan kepada Nabi Joseph Smith. Pertanyaannya, lempengan emasnya mana? Membuat perbandingan itu harus real sama-sama real. Kalau manusia dibandingkan manusia yang lain. Lempengan emas dibandingkan dengan lempengan emas. Bukan manusia dibandingkan dengan jin atau makhluk yang tidak bisa diverifikasi. Kan begitu kan? Ini bukan bukti sejarah, ini klaim sepihak. Jadi kelihatannya ilmiah, tapi sebenarnya tidak ilmiah. Tidak ada
tolok ukurnya untuk membuktikan mana, naskahnya Mormon itu mana. Tapi yang begini Mormon ini, ya, ibarat saya bilang gini, kamu lahir tahun berapa? Katakanlah, misalnya saya lahir tahun 1984. Oke, saya percaya. Mana sekarang akte kelahirannya? Inilah pohon beringin yang seusia dengan saya, kan nggak bisa seperti itu. Mana sekarang buktinya? Lah sekarang yang nuduh-nuduh Alkitab palsu, buktinya mana? Kalau Mormon mengatakan bahwa gereja yang didirikan Yesus itu sudah dipalsukan oleh gereja Kristen, disebut di sini ada lembaga besar itu yang dituduh gereja Katolik dan gereja Protestan sebetulnya. Yang dituduh. Karena itu Yesus langsung mengorganisasi umatnya, yaitu umat zaman akhir, yaitu Nabi Joseph Smith. Tapi yang satu dengan seabrek bukti. Bukti sejarah, arkeologi, naskahnya sekalipun itu beda ditafsirkan tetapi masih eksis sampai hari ini. Iya. Dibandingkan dengan lempeng emas yang dibawa naik ke surga lalu nggak bisa dibandingkan. Ya seperti apa gitu loh. Jadi artinya beragama itu bisa membuat Anda cerdas, tapi juga membuat Anda bisa super bodoh. Karena apa? Ketika kita sudah percaya dengan sesuatu tanpa verifikasi, tanpa bukti, itu bedanya apa dengan klenik? Kan begitu kan? Kalau orang mengatakan bahwa Nabi Joseph Smith telah menerima lempengan-lempengan emas, sekarang lempeng emasnya mana? Lalu ditulis di atas kulit binatangnya mana? Di atas loh batunya mana? Orang namanya prasasti Kutai abad keempat aja ditemukan kok. Artinya apa? Bangsa Indonesia punya bukti yang kuat juga tentang kesejarahan kita gitu loh. Jadi jangan hanya main klaim teologis kemudian nuduh kitab Taurat, kitab Injil itu palsu. Dan kemudian Tuhan mengorganisasi yang baru menurut siapa dulu. Saya kira itu supaya kita ini beragama secara cerdas. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Saya kira itu. Maka sejujur saya mengatakan, ini loh naskahnya. Ketika saya mengatakan logos, ini saya ada tulisannya Plato, ada tulisannya Aristoteles dengan terbitan langsung. Teks bahasa Yunani disebut logos juga di sini. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya. Begitu juga tentang istilah logos tadi. Itu kan mirip aja misalnya ketika kita bicara. Orang Jawa menyebut Tuhan pada masanya Kiai Sadrak, baik Islam, baik Kristen. Kalau zaman Islam, zamannya wali-wali. Itu menyebut Allah itu juga sebutan Sang Hyang. Ya, makanya kita mengenal sholat diterjemahkan sembah yang menyembah Tuhan. Nah, ketika prasasti Trengganu pertama kali Islam masih di Sumatera sana, sekitar tahun 1380-an, kata Allah diterjemahkan Dewata Semesta Raya. Itu kan sebetulnya bahasa yang dipakai sebelumnya, tetapi toh Dewata Semesta Raya dalam prasasti Trengganu tidak sama dengan Dewata dalam konsep Istadewata dalam ajaran agama Hindu. Begitu juga Debata Mula Jadi Nabolon yang sesungguhnya diambil alih dari bahasa Sanskerta juga yang tidak sama dengan Dewata dalam agama Hindu. Begitu juga tentang logos tidak sama, ya. Jadi yang seperti itu harus dijelaskan, diklarifikasi tanpa harus membenci, tanpa harus mengolok-olok. Kenapa sih kita beragama harus saling mengutuk? Betul. Nah, semoga ini bisa mencerahkan semuanya. Ya, terima kasih, Bah. Jadi memang harus kita harus lebih arif dan bijaksana memandang perbedaan ya. Tidak boleh saling menghakimi satu dengan yang lain. Tidak sama tetapi tetap bisa bersama-sama. Ya, betul. Ya, terima kasih Bah untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semua di channel YouTube Bambang Nursena. Dan kita akan memberikan penjelasan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A berikutnya. Terima kasih. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Waalaikumsalam Besem Hamashiach.